Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan tugas kuliah berupa program aplikasi website rekomendasi tempat duduk di kafe berdasarkan kategori. Nah, program ini merupakan aplikasi GUI sederhana yang dibuat menggunakan Python dan Tkinter, serta memiliki fitur CRUD, yaitu create, print, update, dan delete. Nah, aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelola kafe dalam mengatur data tempat duduk dengan lebih rapi. Melalui fitur CRUD, admin bisa menambahkan data meja, melihat daftar meja yang ada, mengubah informasi meja seperti kategori dan kapasitas, serta menghapus meja yang sudah tidak digunakan. Semua proses ini dilakukan lewat tampilan, jadi mudah digunakan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pengunjung cukup memilih kategori tempat duduk dan memastikan jumlah orang. Lalu, sistem akan memberikan rekomendasi meja yang masih tersedia dan sesuai kebutuhan. Dengan adanya aplikasi ini, pengelolaan tempat duduk di kafe menjadi lebih praktis dan pengunjung juga lebih mudah menemukan tempat duduk yang cocok. Jadi, pada bagian ini, saya akan menjelaskan kode program Python yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI rekomendasi tempat duduk di kafe menggunakan Tkinter dan SQLite. Saya akan menjelaskan kode program GUI sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python, dan program ini dibuat menggunakan Tkinter dan menerapkan konsep CRUD. Jadi, di line pertama ini, di line 2 dan sampai dengan line keempat, ini merupakan bagian impor library. Nah, Tkinter sendiri digunakan untuk membuat tampilan aplikasi. Selanjutnya ada TKK. TKK ini dipakai supaya tampilan lebih rapi. Selanjutnya ada Messagebox. Messagebox ini digunakan untuk menampilkan pesan, peringatan, atau info. Di line keempat ini ada import SQLite. Nah, import SQLite tree ini digunakan sebagai database untuk menyimpan data meja kafe. Intinya, dari line kedua sampai dengan line keempat ini adalah alat-alat yang dipakai supaya program bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya ada line ke-6. Line ke-6 ini merupakan kelas utama program. Kelas ini adalah kerangka utama program. Semua fungsi aplikasi, mulai dari tampilan sampai dengan logika CRUD dan rekomendasi ada di dalam kelas ini. Selanjutnya di line ke-7 ada dev_init. Nah, ini merupakan bagian yang pertama kali dijalankan saat aplikasi dibuka. Di dalamnya mengatur judul aplikasi, mengatur ukuran layar, membuat database, menampilkan tampilan aplikasi, dan juga menampilkan data meja. Ibaratnya ini seperti menyiapkan semua sebelum kafe dibuka. Selanjutnya di line ke-16 dev_grid_db. Nah, di bagian ini program membuat database bernama CafeSheet dan membuat tabel set jika belum ada. Isi dari tabel ini ada ID meja, nomor meja, kapasitas, kategori, dan juga status meja. Jadi, data ini tidak hilang walaupun aplikasi ditutup. Selanjutnya di line ke-30. Nah, line 30 ini dev_setup_UI. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian atas. Nah, bagian atas ini merupakan frame rekomendasi sisi user. Di bagian ini, pengunjung bisa memilih kategori tempat duduk, memasukkan jumlah orang, dan juga mengklik tombol cari meja. Program ini akan mencarikan meja yang masih tersedia, kapasitasnya cukup, dan juga sesuai dengan kategori. Selanjutnya ada di bagian kiri. Nah, di frame bagian kiri CRUD ini merupakan sisi admin. Di sisi admin ini, kita sebagai seorang admin bisa menambahkan data meja, mengubah data meja, menghapus data meja, dan membersihkan kolom input. Ini adalah contoh penerapan create, read, update, dan delete. Selanjutnya ada logika rekomendasi. Nah, di sini kita menggunakan kode dev get_recommendation. Nah, ini adalah fitur utama aplikasi. Di sini sistem akan mencari meja yang statusnya tersedia
Yang kedua, kategorinya sesuai, kapasitasnya mencukupi, lalu diurutkan dari kapasitas kecil supaya lebih efisien. Nah, jika tidak ada meja yang tersedia, maka sistem akan memunculkan pesan bahwa meja tidak tersedia. Nah, selanjutnya ada def clear entries. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan input. Nah, digunakan untuk mengosongkan kolom input dan juga menghindari kesalahan input. Yang terakhir, kita menggunakan kode if underscore name underscore. Nah, ini untuk menjalankan program. Nah, bagian ini adalah tempat aplikasi dijalankan, membuka jendela aplikasi, dan juga program siap digunakan. Jadi, sekarang saya akan menjalankan project yang telah saya kerjakan. Nah, di sini ada cari rekomendasi meja. Nah, di cari rekomendasi meja ini ada kategori. Nah, di kategori ini ada 3 pilihan, yaitu Word, Chill, dan Group Meeting. Kita bisa memilih yang mana. Selanjutnya ada jumlah orang. Nah, jumlah orang ini berapa kapasitas yang dibutuhkan. Di sini juga terdapat panel admin atau manajemen meja. Nah, di panel admin ini ada 4 bagian. Yang pertama ada nomor meja, ada kapasitas, kategori, dan juga status. Nah, di nomor meja ini, misal kita menuliskan nomor meja yang ke-6 dengan kapasitas orang 4 orang. Setelah itu kita pilih kategorinya, mau yang Word ataupun Chill. Di sini saya akan memilih kategori yang untuk Chill. Soalnya kita akan jika ingin menambah, maka kita akan menambah meja dan datanya juga akan tertera di sini. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus meja, maka kita akan memilih salah satu dari bagian ini, tekan hapus, dan datanya pun ikut terhapus. Selanjutnya, jika kita ingin mencari, jika seorang pelanggan datang, mereka ingin menanyakan apakah masih ada meja yang tersedia, maka kita akan menanyakan kategori. Mereka ingin kategori Word, Chill, ataupun Meeting. Misal mereka memilih untuk yang Chill dengan jumlah orang 2. Nah, kita akan mencari untuk dicari meja. Nah, ternyata masih ada. Berarti mejanya masih tersedia. Jika di Chill ini mereka mencari untuk yang 5 orang. Maaf, tidak ada meja yang tersedia. Artinya tidak ada meja yang tersedia di sini untuk yang 5 orang. Dan selanjutnya, jika kita ingin mengupdate atau mengubah, kita bisa memilih salah satu dari bagian ini. Misal kita pilih yang 2 ini, kita update. Nah, data pun berhasil diperbarui. Untuk membersihkan, kita akan memilih selanjutnya kita bersihkan dan datanya pun hilang. Baik, hanya ini penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun kata yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.